Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putra Musta'im, NIM M01191036. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait tentang membuka pemikiran pada pemahaman pendidikan kewarganegaraan. Sebagaimana yang sering kita jumpai, bahwa pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan hampir selalu diajarkan di tiap jenjang pendidikan. Mulai dari kita SD atau sekolah dasar, kita sudah mendapatkan pendidikan Pancasila ini hampir selama 6 tahun. Kemudian pula di sekolah menengah pertama atau SMP, kita kembali mendapatkannya selama 3 tahun. Begitu juga di tingkat sekolah menengah atas atau SMA, kita kembali mendapatkannya. Bahkan di tingkat universitas sendiri, kita akan kembali mendapatkan mata kuliah tersebut di beberapa semester awal. Yang menjadi permasalahannya adalah banyak dari penduduk Indonesia itu berpikir bahwa materi-materi yang disampaikan pada pendidikan Pancasila ini kebanyakan relatif sama dalam setiap jenjangnya. Mungkin yang membedakan hanyalah cara penyampaian dan metode pembelajarannya saja. Mereka mulai berpikir, mengapa sesuatu hal yang sama, mata pelajaran yang sama, yang mengajarkan hal-hal yang sama itu harus diajarkan secara berulang-ulang, bahkan hampir diajarkan sekitar 12 tahun masa pendidikan. Bukannya kalau kita sudah mengemban itu kurang lebih selama 6 tahun di tingkat dasar, itu sudah lebih dari cukup untuk kita memahami hal tersebut. Hal tersebut juga kemudian membuat dari penduduk kita itu mulai berasumsi-asumsi. Namun sayangnya, kebanyakan asumsi yang diberikan itu berupa asumsi-asumsi yang negatif. Khususnya yaitu di generasi muda kita. Generasi muda yang sudah SMP atau SMA, yang dulunya sudah pernah mengemban atau mendapatkan pendidikan Pancasila ini cenderung menyepelekan, cenderung tidak peduli dengan pembelajaran ini. Karena mereka menganggap saya sudah pernah mendapatkannya sebelumnya. Saya sekitar pahamlah dengan apa materi-materi yang akan disampaikan sebelumnya. Seperti itu. Mereka beranggapan bahwa berasumsi bahwa pendidikan Pancasila itu tidak perlu diajarkan terus-menerus. Ia hanya perlu diajarkan sekali dalam jenjang pendidikan gitu. Tidak harus dalam setiap pendidikan itu ada. Lebih lanjut lagi, bahkan muncul asumsi bahwa pendidikan di Indonesia ini kenapa kok stagnan gitu. Sebagai contoh dari Pancasila tersebut, karena ia tidak berkembang, maksudnya mengulang hal-hal yang sama gitu. Kenapa kok kita tidak berkembang mengikuti peradaban yang ada gitu. Namun asumsi-asumsi seperti itu dalam paham stoikisme atau dalam filsafat stoikisme yang dianut oleh orang-orang stoik itu adalah asumsi yang salah atau asumsi yang tidak logis atau masuk akal. Karena dalam salah satu pahamnya, salah satu prinsipnya yaitu mengatakan bahwa segala sesuatu yang ada atau terjadi itu pasti ada alasan di belakangnya. Kenapa Pancasila itu diulang-ulang, kenapa Pancasila itu diajarkan di setiap jenjang pendidikan, itu pasti ada alasan yang logis di belakangnya. Oleh karena itu, sebagai contoh saja, kenapa asumsi sebenarnya itu tidak logis. Dalam sistem pendidikan di Indonesia itu diatur oleh pemerintah. Pemerintah diisi oleh
ribuan sarjana S1, S2, bahkan S3 dalam badan pemerintahannya. Apakah mungkin jika sistem itu salah, jika pendidikan Pancasila yang diulang-ulang ini salah, dari ribuan orang tersebut setuju atau membiarkan hal tersebut terjadi begitu saja? Tentu jawabannya tidak. Jadi mustahil. Tapi mungkin kita bisa berasumsi juga ya, bahwa kebanyakan pejabat negara itu banyak yang bermain uang dalam mendapatkan jabatannya. Jadi mereka bisa saja bertingkah semena-mena dan bertingkah semaunya sendiri. Oke, mungkin kita bisa berasumsi seperti itu. Tapi sebenarnya coba kita lihat kembali sebenarnya apa sih maksud dari pendidikan Pancasila ini. Pancasila ini sebenarnya apa sih tujuan besar dari Pancasila ini? Dan jika kita memikirkan ulang, sebenarnya ada alasan yang sangat berharga dan sangat penting bagi bangsa ini kenapa Pancasila ini harus diajarkan terus-menerus dalam setiap jenjang pendidikan. Oke, kita mulai dari salah satu prinsip dari paham stoikisme yang mengatakan bahwa setiap segala sesuatu itu pasti ada alasannya. Jadi kita akan coba mencari bagaimana sih alasan dari kenapa Pancasila itu diajarkan terus-menerus. Kita mulai dari sebenarnya apa sih maksud atau tujuan pendidikan Pancasila itu diajarkan. Maksud dan tujuan Pancasila itu diajarkan itu adalah tujuannya adalah satu, mengenalkan bangsa Indonesia, mengenalkan masyarakat Indonesia tentang kepribadian bangsa, nilai-nilai bangsa, norma-norma bangsa, hukum bangsa, segala sesuatu yang ada di dalam bangsa ini. Kemudian yang kedua, pendidikan ini juga secara tidak langsung itu membentuk karakter kita, membentuk sifat kita, tingkah laku kita agar sesuai dengan kepribadian bangsa yang semestinya. Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pendidikan Pancasila ini adalah pembentukan karakter bangsa. Sebagaimana yang kita tahu bahwa karakter tidak bisa terjadi secara instan, tidak bisa satu kali langsung jadi, tidak bisa, tidak mungkin. Karakter butuh pembiasaan butuh perulangan. Jadi itulah kenapa Pancasila perlu diulang-ulang agar itu menjadi kebiasaan, akan menjadi terbiasa dalam diri kita, sehingga hasil akhirnya itu akan menjadi karakter bagi kita. Jadi kita dapatkan alasannya bahwa alasan nama Pancasila itu diajarkan berulang-ulang karena itu untuk pembentukan karakter bangsa, yang mana apabila ini tidak muncul, apabila ini gagal, itu hasilnya sangat-sangat buruk bagi bangsa kita. Oleh karena itu, saya mengajak teman-teman semua untuk lebih memperhatikan pendidikan Pancasila ini, mengingat betapa penting, mengingat betapa perlunya ini bagi diri kita. Jadi begitu alasan dari pendidikan Pancasila terus diulang adalah karena ini untuk pembentukan karakter. Karakter butuh pembiasaan butuh perulangan. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.